Udah nggak? Oke, udah di-record aja. Oke, sebelumnya boleh dong, Mora dikenalin dulu kamu dari mahasiswa Abo angkatan berapa, terus Abo berapa, terus kemarin menang lomba apa? Oke, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Clarence Mora Rendani Baru Silaban. Bisa dipanggil Clara atau Mora. Aku dari Abo 1 angkatan 2022. Terus kemarin itu di kayaknya bulan Mei ya, aku menang lomba dari di Fest, itu acara yang diselenggarakan oleh anak, aduh aku lupa, mahasiswa Universitas Pancasila itu yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi dan Perpajakan apa Ekonomi dan Bisnis. Terus itu mereka bikin acara, terus aku ikut yang lomba entrepreneurship-nya dan alhamdulillah aku menang juara 3 tuh, gitu guys. Oke, itu acaranya berarti tanggal berapa tuh? Itu yang pokoknya hari Sabtu, aduh aku lupa lagi, hari Sabtu. Oh, Nanti aku chat aja. Aku lupa, oke, aku catat ya, belum aku jawab. oke. Baik, berarti kemarin habis lomba menang juara 3 ya. Nah, Mm-mm. boleh tahu nggak sih, em, Mora, apa sih yang pertama kali buat kamu tuh tertarik mau ikut lomba ini gitu? Oh iya, jadi aku jelasin alurnya dulu aja ya. Jadi kan Iya, aku punya boleh. teman anak D3 di UP, dia jurusan perpajakan. Terus dia tuh dia jadi panitia di FES ini. Terus dia awalnya tuh nyuruh aku, mungkin kalau orang bikin lomba gitu kan harus ngajak orang gitu ya, kayak ikut dong lomba yang gua bikin gitu. Terus eh, dia tuh pertama-tama tuh ngajakin aku tuh ikut lomba bikin poster. Nah, karena saya bukan nggak bisa dan nggak ada basic bikin poster gitu, jadinya aku lihat lagi kan ada lomba apa aja nih. Dari situ ada ternyata ada bikin poster, ada ikut lomba ML sama ini entrepreneurship ini. Terus kebetulan banget entrepreneurship ini nyusunnya tuh BMC gitu. Terus kebetulan banget lagi sama Pak Besar lagi matkul BMC kan. Terus kayak boleh deh nih cara nerapin yang diajar Pak Besar ke benar-benar bikin BMC langsung gitu. Jadinya aku bilang ke dia, ya udah deh gue ikut yang entrepreneurship aja gitu. Jadinya aku ikut yang entrepreneurship. Ya udah, jadi suruh bikin BMC gitu. Nah, BMC-nya bener kayak bikin BMC aja gitu, ada 9 pilar. Terus idenya original original. Terus eh dan tadi saat awal-awal teman aku tuh bilang tuh boleh sendiri, ya boleh, harus sendiri apa boleh sendiri gitu. Makanya aku nggak nyari temen gitu, nggak nyari barengan. Tapi ternyata di pertengahan pendaftaran ternyata tuh boleh bertiga apa minimal boleh boleh bertiga. Terus aku karena aku udah setengah nyusun sendiri, kayak ya udahlah aku sendiri aja lombanya gitu. Padahal sebenarnya boleh boleh bergrup gitu, gitu guys. Oh gitu. Berarti itu lomba itu langsung gitu. Lombanya Kan? Zoom, lombanya Zoom. Oh, Jadi Zoom. aku udah nyusun BMC-nya. Terus dari ada 10 kelompok, ada bukan, ya 10 orang. Nah, dipilih tuh cuma 5 apa 7 gitu. Jadi contohnya nih, kemarin tuh terakhir ngumpulin kayak tanggal 6 gitu. Terus tanggal 8-nya itu diumumin 7 besar, 7 yang masuk. Nah, 7 besar itu di hari Sabtunya presentasi. Jadi dari 10 orang jadi tinggal 7 orang. Terus di Sabtunya sisa 7 orang ini yang presentasi. Nah, saat presentasi itu kan via Zoom ya. Untung aja via Zoom tuh. Kalau via offline saya nggak bisa. Karena kan di bertepatan banget itu matkul Bica. Kamu inget gak yang aku Ya, nggak ya, ikut? Nah, itu matkul Bica. Dan jadi aku nggak ikut kelas, tapi aku izin Bica. Dan untung aja itu selesai sebelum kuis. Nah, kalau pas udah kuis kan aku nggak bisa ikut kan, jadi nggak bisa ikut itu kuis. ya. Ya, terus itu tuh acaranya juga ngaret juga. Tadi mereka bilangnya tuh jam 9, tapi ternyata jam setengah 10 tuh baru mulai. Nah, satu peserta itu dikasih waktu 10 menit untuk menjelasin.
Terus di saat ngejelasin itu bukan ngejelasin BMC doang, ngejelasin juga STP sama apa ya? Oh, 4 yang ini loh, SWOT, STP sama SWOT. Oh, iya. SWOT, pokoknya SWOT. Aku lupa STP ikut gak ya, pokoknya ngejelasin SWOT sebelumnya sama profil perusahaan gitu ngejelasin gitu. Jadi lumayan banyak dan di pilar ke-9, pilar yang cost structure itu aku nggak sempet ngejelasin karena kehabisan waktu di-cut sama panitianya. Kayaknya gitu sih, kayaknya gitu yang bikin aku juara 3. Oh iya Juara ya. Harusnya kalau misalkan kamu habis sampai pilar 9 harusnya bisa juara 1 lah ya itu harusnya. teman aku kan ada ordal gitu ya. Nah dia bilang tuh aku sama juara 2 tuh nilainya sama, sama. Oh, Terus yang juara 1 sama 2 tuh anak UP. Ya jadi ya udahlah kita karena bukan anak or apa anak kampusnya jadinya ya udah gitu. Gitu. oke. Dan yang dosen yang nguji tuh bener-bener dosen itunya 3 orang. Waduh, bener tanya-tanya. Terus tapi tetap ada panitia kan ya di Zoom itu. Ada panitia. Terus aku jadi karena aku harus apa ikut matkul bija jadi aku itu pertama apa sih izin Oh, kamu mau minta dulu kan? Haha. mm. Karena kalau nggak pertama jadi nggak sempet aku jadi nggak bisa ikut kuis juga bahkan Iya, betul. ikut bija juga jadinya. Tapi itu dari berapa yang daftar ya? Kamu tahu nggak? eh eh, aku nggak tahu berapa yang daftar tapi yang ngumpulin tuh ada 10 orang ngumpulin Oh. BMC-nya kan ada drive gitu Mhm. ada 10 orang gitu. Eh, oke lah, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aziz, boleh? Eh, ini kalau saya mau tanya nih, apa persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti lomba? Apa ada kayak persiapan yang khusus gitu buat persiapan lomba yang kalian mau ikuti? Saya dengar Hmm, nggak suara saya? persiapan khusus sih kayaknya nggak ada khusus sih paling kayak struggle aja nyari mau angkat apa nih mau angkat apa sih maksudnya kasus apa maksudnya kayak kan BMC itu kan bisnis yang emang baru kan yang bener bukan bisnis yang sedang jalanin jadi benar-benar bisnis baru aku bikin brand juga brand baru bahkan aku waktu itu nanya bisa nggak sih aku nge-develop bisnis contohnya aku bikin Gojek nih nah aku develop fitur-fitur apa sih yang harus dikembangin sama Gojek nah itu tuh nggak bisa ternyata emang harus bener-bener bisnis baru bener itu dong sih struggle-nya kayak nyari aku nanya ke teman aku kayak apa ya kira-kira ngangkat tema apa ya yang benar-benar lagi dirasain masyarakat. Nah, temanya itu harus eh yang aku angkat, BMC yang aku angkat tuh harus nyatu sama temanya mereka. Temanya mereka itu eh entrepreneur muda, aku lupa bahasa Inggris itu pokoknya tentang SDGs gitu. Pokoknya harus berhubungan sama 17 pilar SDGs. Ini temanya harus sesuai sama yang dikasih sama pihak panitia gitu ya, Kak? Benar-benar harus sama. Yang aku angkat harus sama sama yang kasih panitia. Nah itu berarti Kak Mora dapat kayak ide buat angkat tema itu gimana kok bisa tiba-tiba milih angkat Ya, tema gitu? oh ya, ya kan aku nanya ke teman-teman sekelasan kan aku tanya apa ya kira-kira yang lagi resah di masyarakat kita terus apa sih terus aku mikir sendiri juga kan nah aku udah perkecil lingkupnya aku pengen ngangkat eh, di kehidupan aku sering jalanin kayak aku kan PP naik kereta ya jadi aku perkecil masalah tuh jadi aku pengen ngangkat yang tentang masalah di naik transportasi umum ini di kereta gini di stasiun. Jadinya aku waktu itu judulnya itu aku bikin mesin apa sih kalau pokoknya mesin roti eh, di stasiun. Jadi itu yang aku angkat kemarin. Jadi naruh mesin roti di stasiun. Jadi itu kan itu mempermudah masyarakat orang-orang stasiun kan untuk makan roti. Apalagi kan kalau di stasiun itu kan pagi-pagi tuh belum pada buka kan. Nah, karena dengan ada mesin roti ini yang bisa beroperasi 24 jam, jadinya mempermudah orang-orang stasiun mau pagi-pagi, malam-malam juga bisa beli roti ini gitu. Itu sih aku angkat itu. Itu berhubungan sama si SDGs ini
pilar kedua itu yang kesehatan masyarakat gitu. Jadi aku bikin roti sehat gitu. Gitu, Zis. Ya, makasih. Selanjutnya pertanyaannya dilanjutkan oleh Kak Sinta. Oke, berarti itu yang relate gitu ya sama kamu idenya, caranya. Bener. Tapi kamu ada ikut lomba lain sebelum ini gak? Oh, sebelum ini enggak. Ini lomba pertama. Mm. Di jenjang kuliah berarti ini ya lomba pertama. Iya, kalau kuliah ini lomba pertama. Tapi kamu kamu tuh tahu lomba ini tuh masih lama sama kegiatan lomba ini dilaksanain atau gimana nggak? Maksudnya Hmm, dikasih lomba ininya gitu. eh, kayaknya nggak ada sebulan sih kayaknya ya. Dari pengumpulan BMC-nya nggak ada sebulan gitu kayaknya. Oke. Nah, terus tapi kamu pernah gak sih kayak kayak jadinya dilema gitu sama fokus perlombaan sama tugas akademik. Jadi kayak yang aduh aku harus bikin BMC dulu atau ngerjain tugas dulu gitu-gitu. Pernah nggak? Kayak Pernah, jadi kayak yang lain gitu. pernah. Apalagi kan ini kan bayar ya. Jadi kayak, aduh, walaupun cuma 35.000 tapi kayak worth it gak sih gue ngikut ini gitu. Mikir gitu juga sih. Terus kayak dengan ada tugas itu, apa gue ngasih ikutan ya? Apalagi kan nyusun BMC kan beneran bener-bener aku harus seharian gitu kan. Nah, nggak seharian bahkan 2 hari. 2 hari tuh bener-bener yang nyusun BMC aja aku nggak ngerjain tugas. Terus dari hari-hari sebelumnya aku udah nincil-nincil gitu loh kayak kan tuh banyak pilarnya kan kayak pilar ide dan tiap pilar tuh apa sih yang harus dikembangin yang bikin beda dari terus apa merek-merek lain atau dari roti-roti lain gitu tuh ada sih ada kayak perasaan kayak nggak usah ikut deh kayak gitu sih sempat kepikiran gitu iya sempat apa Berarti kamu ya berarti kamu ngatasin dilemanya itu kayak ya udah kerjainnya pelan-pelan gitu ya. ya kok Satu-satu ya terus per pilar. ya per pilar terus bikin deadline ke diri sendiri kayak udah pokoknya minggu ini gue eh, udah tahu nih mau apa terus minggu depan baru gue taruh semua ke Word terus nanti kalau ada yang kurang baru minggu depan lagi gue nyicil jadi nyicilnya tuh Sabtu Minggu bukan yang hari biasa gitu kalau hari biasa tetap ngerjain tugas biasa aja kepikiran 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 sih kayak bahkan karena kerjaan tugas tuh kayak aduh gue males deh ngerjainnya kayak gitu sih tetap ada rasa gitu tapi kalau udah Sabtu Minggu kayak ya udah deh lanjutin kemarin gitu. Oke, berarti caranya yaitu dibagi waktunya Sabtu Bener Minggu untuk emang khusus buat ngerjain BMC tapi per pilar gitu. Terus ya kalau misalnya ada yang kurang dilanjut minggu depan gitu. Yang penting berarti tugas kuliah tetap gak ada yang kelewat gitu. Tetap ada waktunya sendiri gitu ya. betul betul. Oke, ayo Ajis boleh dilanjut. Masih di mute. Oke, maaf, maaf. Buat pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Kak Clarence mencari referensi atau materi pendukung untuk persiapan lomba? Iya itu yang aku bilang tadi aku nanya nanya selain nanya ke temen aku yang aku rasain sekarang tuh apa terus aku search Google juga sih kayak yang 17 pilar itu apa sih yang emang lagi dibutuhin di di sekitar sini gitu. Berarti search Google, aku nanya ke temen, kadang juga apa nanya ke orang tua juga nanya gitu kayak apa Hmm, ya yang lagi diresahin gitu apa sih yang lagi dibutuhin gitu biar untuk mengangkat ide bisnis ini gitu. Berarti bisa dikatakan Kak Clarence itu buat mencari referensi itu dari teman-teman ke orang tua atau dekat sama dari Google gitu ya Kak? Iya. Nyari nyari pilar-pilar gitu loh apa yang masuk gitu ke 17 pilar SDGs ini. Tapi informasi yang lebih banyak didapatkan tuh dari mana Kak? Apakah dari teman-teman, dari Google, atau Apa informasi? dari informasi itu tadi yang Kakak riset tadi banyak informasi yang lebih masuk dipakai itu dari Google kah atau dari teman-temannya kah?
Oh, kalau yang akhir aku pakai sih emang dari keresahan aku sendiri, kayak dari diri aku sendiri gitu. Walaupun tadi Nananya kayak ya sebagai apa ide aja gitu kayak masukan oh ya gini-gini ternyata gitu. Tapi tetap aku tetap jadi pakai ide aku sendiri gitu, Jis. Selanjutnya Kak Sinta. Oke, selanjutnya itu menurut aku dong gimana sih cara Mora ini motivasi diri sendiri kalau misalkan lagi capek gitu dalam kuliah sehari-hari terus tapi harus persiapin lomba juga gitu. Mikirin Hmm, ide lomba, lanjutin pilar-pilarnya itu. kalau yang memotivasi sih nggak ada sih, maksudnya kayak ya paling kalau lagi capek banget ya istirahat aja, tidur, terus kayak self reward dibanyakin tuh kayak beli-beli beli-beli makanan yang suka gitu. Tidur sih benar-benar istirahat, bener istirahat eh, yang harus dilakuin karena kalau nggak istirahat tuh bener-bener kayak capek banget, harus tidur ya. Tidur dengan cukup. Oke, berarti kasih diri itu self reward biar bisa ngerjain lagi gitu ya. Kalau lagi capek tuh. Makanya harus good mood. Kalau nggak good mood kayak ah ya udah deh Idenya gitu. juga nggak keluar ya. Kalau Iya, misalkan bener. Nggak bisa ngelanjutin kan jadinya. betul betul betul. Oke, selanjutnya untuk Ajis. Jadi buat pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian yang paling membanggakan bagi Kak Clarence dari semua lomba yang pernah diikuti? Pencapaian. Pencapaian yang paling membanggakan bagi Kak Clarence dari semua yang pernah diikuti. Oh ya, kalau karena ini lomba pertamaku kayak ya aku Hmm. rasa senang ke diri aku sendiri kayak bisa dapet juara gitu. Itu doang sih kayak langsung self reward lagi gitu. Langsung kayak ngerasa uh, pengen pengen ikut lomba selanjutnya juga, terus uh, ngerasa apa ya, maksudnya kayak pengen coba hal-hal baru lagi gitu sih. Berarti Itu ini pengalaman Kak Clarence lomba yang langsung membanggakan itu ya. hmm, gimana gimana Cis? Kan katanya kan ini kan baru lomba pertama terus udah langsung dapat juara, berarti kan udah langsung membanggakan itu. Membanggakan sih nggak begitu ya, tapi kayak seneng, ada perasaan seneng gitu. Berarti next ke depannya mau ikut lomba-lomba lagi. Iya benar, pengen coba lomba-lomba lagi. Oke, masih. Nah, silakan. Oke, selanjutnya itu em, seperti tadi udah dijawab ya. Momen tertentu yang buat Mora ini bersyukur banget bisa ikut lomba itu apa? Ada gak kira-kira? Momen tertentu ikut lomba, maksud kayak hal seneng gitu apa Iya, gimana? jadi kayak em, misalkan Mora juga kan tadinya nggak tahu nih ada lomba ini, tapi kayak tiba-tiba pas ditawarin dan ditawarinnya juga kan lomba poster kan, terus ternyata pas ikut lomba yang entrepreneurship ini kayak nggak nyangka gitu, ternyata bisa menang gitu. Iya, kayak Itu momen tertentu bersyukur juga kan. ngerasa kayak senang aja, kayak bersyukur ternyata ternyata dengan aku orang awam yang belum pernah lomba dan itu pertama kali bikin BNC masih bisa bersaing sama yang lain gitu, tetap bisa menang. Walaupun waktu aku baca-baca tuh BMC orang tuh kayak keren-keren juga, tapi eh, dengan mungkin ide aku yang kuangkat itu lebih menarik di mata para juri, jadinya itu yang bikin mungkin bisa menang dan bisa bersaing sama yang lain gitu. Iya, oke oke benar sih. Ide kamu yang bikin juri tertarik makanya jadi masuk ke 7 besar ya. Iya Jadi benar. gitu. Oke, selanjutnya apa sih pesan dari kamu buat mahasiswa lain yang mau ikut lomba gitu? Mau aktif juga ikutan lomba kan kayak kamu sendiri juga dirinya termotivasi kan karena ikut Mm, lomba dan bersyukurnya menang gitu.
Jadi kan kamu mau ikut lomba lagi. Nah itu ada nggak sih kamu pesan buat mahasiswa lain yang biar termotivasi juga kayak kamu bisa ikut lomba gitu? eh Pokoknya buat yang lain tuh jangan takut buat coba. Apalagi kayak sekarang tuh banyak banget lomba-lomba bisnis plan, BMC atau bisnis semua itu yang emang disediain sama kayak kampus-kampus lain gitu. Itu ikut aja, terus jangan takut sama biaya-biayanya karena kemarin ngobrol sama Bu Angel bilang tuh kalau ada biaya gitu tuh bakal dihandle sama kampus. Terus kalaupun kita bingung kita butuh dosen pembimbing tuh di kampus bakal nyediain gitu. Jadi jangan takut untuk coba, jangan takut untuk mencari-cari info. Pokoknya cari-cari aja tuh. Kadang di Instagram suka kan kayak info lomba. Ada kan Instagramnya terus kayak lomba gratis atau enggak. Itu banyak banget itu di sana. Itu banyak banget guys. Jangan lupa cari-cari info lomba. Iya, berarti gak usah takut karena kalau misalkan kita butuh bantuan juga kampus siap untuk membantu kan dari segala halnya gitu dari apa pembimbingnya terus biayanya gitu ya lah ya. Pokoknya kampus kampus open banget, kampus suka banget sama anak-anak yang pengen ikut lomba. Kemarin juga aku sama Jihan sama Umi tuh pengen Fatimah, kita lagi ikut lomba dan itu kata Bu Angel jangan takut sama biayanya. Terus kemarin kita dapat dosen pembimbing tuh Pak Arif. Terus kemarin juga ada Bodo juga kan ikut lomba. Nah itu benar-benar disediain sama kampus, dapat dosen pembimbing juga. Pokoknya ngomong aja ke Bu Angel bisa dibantu sama kampus gitu. Kampus open banget. Jadi jangan takut untuk ikut lomba itu guys. Oke, berarti tenang aja ada support dari kampus gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir Jis gimana? Baik, yang terakhir nih. Apa rencana kakak Ernst untuk terus berprestasi di masa depan setelah lulus dari kuliah gitu? Rencanaku, Iya. rencanaku sih kalau aku lulus dari STMI pasti pengen dapet kerjaan yang bagus lah ya, kerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan aku, sesuai dengan yang aku tahu, terus sesuai dengan passion aku, terus dengan aku ngikut lomba-lomba gini, dengan aku aktif lomba di kampus, aku uh, apa uh, di akademik bagus juga. uh, aku berharap kayak di next di kehidupan kampus betul kehidupan pekerjaan aku dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang aku pengen gitu tuh bisa sejalan gitu loh, Terus jalan berarti. bisa Hmm. jadi batu loncatan tadi gitu. Hmm. Berarti rencananya emang dari kakak Ernst selalu sih langsung pengen kerja gitu ya kak? Iya, kalau ya pastilah pasti kan kalau apalagi kita kan diploma ya di Hmm. 4 abis lulus pengen langsung kerja gitu, pengen langsung dapat kerjaan. Apalagi kan aku bentar tahun depan kan aku udah prakerin kan. Itu sih. Hmm. Ya, banyak Oke, mentah-mentah. terima kasih ya Lala. Itu udah pertanyaan terakhir dari kita. Ngulik-ngulik kamu seputar lomba dan apa tujuan kamu untuk di masa depan nanti setelah lulus. Makasih banget udah luangin waktunya buat kita wawancarain. Terus juga makasih udah bersedia jadi narasumber kita di Ferry ini. Nanti hasilnya akan diupload di Instagram ya. Izin untuk minta foto kamu nanti Oke, boleh, boleh. konten Instagram. Oke, nanti boleh dikirim aja di WhatsApp. Nanti aku hubungin kamu. Makasih Oke. ya, La. Oke, nanti yang Ya, tanggal lombanya sama guidebooknya atau sama poster nanti aku share di WA aja ya. Oke, iya boleh. Boleh banget. Oke, nanti di-share aja. Makasih ya, La. Oke ya, halo. sama Syifa. Oke, Kasih ya. ya, Ya, bye. Bye. udah bisa dimatiin ya? Udah matiin recordnya. Oke, siap. Makasih Sinta, makasih Pak. Ntar dulu. Oh Nanti belum? kamu bikin apa namanya? Bikin resume dari hasil ini ya, dari hasil recordnya. Oke. Ntar dikirim Kalau ke
Nanti kamu kirim bahannya. Jadi kayak dari Word aja gitu loh. Nanti kamu kirim Hmm. bahannya ke aku, nggak apa-apa. Nanti aku yang kasih ke Anas buat dibikinin kontennya buat diupload di Instagram gitu. Berarti ya hari ini kan Nggak hari ini kok. Aku kasih deadline sampai kan tanggal 31 tuh diupload ya. ya Kalau misalkan sampai tanggal 27 bisa nggak? Tiga bisa hari. bisa bisa bisa. Kayak hari ya. Nanti Oke. aku bantu ingetin lagi. Oke, thank you ya, Jis. Thank you, Cipe. Oke. Udah mantau. Makasih juga udah bukain Zoom-nya. Oke. Dah, boleh live ya. Oke ya.